Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pertanyaan berikutnya ini nampaknya dari seorang santri, ingin kami memberikan saran secara praktis bagaimana mengatur waktu malam Ramadan. Baik. Anak-anak kaum muslimin, santri dan santriwati dimanapun berada. Alhamdulillah, Anda yang bertanya ini semoga Allah Azza wa Jal karuniakan hidayatut taufiq untuk terus belajar ilmu syar'i, mengamalkannya dan mendakwahkannya dengan penuh kesabaran. Anak-anakku yang kami cintai karena Allah Azza wa Jalla. Belajar mengatur waktu di malam bulan Ramadan ini merupakan titik tolak yang tepat. Bagaimana kita bisa mengatur waktu untuk di luar Ramadan setelah ini. Dan ini yang paling ideal. Kalau kita sudah bisa mengatur malam, mengatur waktu malam sebagaimana yang pernah dilakukan, dibiasakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakinlah ini adalah cara yang paling sehat, paling tepat dan paling bermanfaat untuk hidup kita. Baik secara fisik, baik secara duniawi maupun secara akhirat. Mari kita mulai dari awal malamnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu memulai malamnya dengan salat maghrib. Anak-anakku, biasakan menjelang maghrib kita sudah bersiap di masjid. Jika memungkinkan, kita yang melantunkan azan itu afdal. Karena kita tahu betapa mulianya orang yang azan. Allah subhanahu wa ta'ala akan tampilkan di hari kiamat nanti dengan tampilan leher yang panjang. Yang menunjukkan kemuliaan bahwa dia adalah ahlil azan ketika di dunia. Jika tidak memungkinkan, paling tidak kita tidak ketinggalan antara azan dan iqamah. Sudah ada di masjid, kita sholat sunnah dan usahakan berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Karena waktu antara azan dan iqamah adalah waktu mustajab untuk berdoa. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ad-du'a bainal azani wal iqamah la yurad. Doa antara azan dan iqamah tidak ditolak. Ini sebuah indikasi yang menunjukkan bahwasanya waktu tersebut adalah waktu mustajab. Setelah itu tentu sholat maghrib berjamaah. Antara maghrib dan isya, jika memang kita sedang tidak di bulan Ramadan, ya kita tidak sedang berpuasa siangnya, tentunya yang lebih baik lagi adalah kita isi antara maghrib dan isya ini dengan kegiatan tetap berada di masjid. Bahkan kalau ini bisa rutin dalam sepekan, entah 3 kali atau 4 kali, 5 kali, Masya Allah. Kita adakan di majelis-majelis, di masjid-masjid, itu kajian-kajian ilmu yang mungkin tidak didapatkan di bangku sekolah. Mungkin juga tidak didapatkan di kuliah. Tidak didapatkan lewat seminar-seminar. Ini waktu keemasan. Jangan disia-siakan. Bahkan kita dengan berniat tetap berada di masjid, menunggu sholat. Sepanjang waktu tersebut di mana kita tidak sedang sholat sesungguhnya, tetapi kita mendapatkan nilai sholat sepanjang waktu ini. Selalu ditulis pahala sholat selama kita menunggu sholat. Sholat sudah selesai, maghrib, dan kita menunggu sholat isya.
dengan tetap duduk di masjid. Semoga ini juga didengar oleh para pengurus Dewan Kemakmuran Masjid, DKM dimanapun berada. Seyogianya ba'dal maghrib sampai isya ini dipenuhi dengan kajian ilmu di masjid-masjid kita. Selanjutnya ikhwas sekalian, mungkin ada yang bertanya, makan malamnya kapan? Kalau kita sedang tidak berpuasa, sebaiknya makan malam itu tidak ba'dal maghrib, tapi sebelum maghrib. Itu lebih sehat. Kenapa? Karena jarak antara makan dengan waktu tidur ini mestinya cukup panjang. Dan saat kita menjelang tidur, seyogianya kita sudah buang air. Buang air besar, buang air kecil dan bersih. Lambung kita, kemudian kandung kemih kita sudah bebas. Sehingga tidur dengan nyenyak. Nah, ba'da sholatil isya, jika memang tidak penting-penting amat, maka jangan begadang. Jangan kongko-kongko. Tidak usah melakukan kegiatan yang berat-berat. Segera tidur. Menyegerakan tidur. Ini kebiasaan Nabi SAW. Fungsinya apa? Supaya nanti kita di malam hari, di pertengahan malam, atau di sepertiga akhir malam, kita bisa bangun dan sudah fresh. Dan niatkan tidur kita ini sebagai cara untuk menguatkan fisik kita supaya bisa tahajud. Maka tidur yang nilainya mubah, hukumnya tidur mubah di dalam Islam, tetapi dengan diniatkan sebagai penguat untuk bisa sholat malam, maka kita mendapatkan nilai sholat malamnya. Gitu ya. Karena ini menjadi wasilah. Wal wasail ta'khudhu hukmal ghayat. Ya, sarana, alat, media, cara ini mengambil hukumnya tujuan. Tujuannya supaya bisa tahajud. Maka tidurnya kita berpahala. Jangan heran ada orang yang nampaknya tidur panjang, tapi pahalanya lebih baik daripada orang yang sholat. Sementara ada yang orang sholat malam, tapi kalau perilaku sholatnya juga mungkin acak-acakan, tidak sesuai sunnah Nabi, maka bisa sia-sia sholatnya, sementara yang tidur tadi nilainya ibadah. Nah, kalau sudah bisa terbangun, entah karena dorongan pengen buang air kecil atau apa, jangan sia-siakan. Sudah, cukup. Jangan kembali tidur lagi. Ayo, kita sholat. Kemudian, jika memang waktu masih panjang dan kita sudah capek, boleh tidur lagi menjelang azan. Kemudian, kita sudah segar kembali menuju sholat subuh. Nah, kalau di bulan Ramadan tentu ada sahur. Kita perlu disiplin yang ketat pembagian waktu di malam bulan Ramadan ini. Jika memungkinkan, kita punya jamaah yang kita bisa sholat berjamaah, sholat tarawihnya setelah bangun tidur, nanti jam 3 misalnya, itu afdal. Tapi kalau memang kita tidak mendapatkannya, maka tidak masalah, ba'da sholatil isya kita sholat tarawih bersama kaum muslimin, dan usahakan untuk tidak berhenti sebelum imam berhenti. Apakah imamnya sholat 11 rakaat atau imamnya sholat 23 rakaat? Kita tuntaskan sampai selesai bersama imam. Nah, kalau sudah selesai demikian, kemudian santap sahur. Santap sahur jangan jam 2, jangan jam 3. Karena nanti sudah keburu ngantuk duluan, akhirnya tertidur, sholat subuhnya malah dijemur. Terlambat sholat subuhnya. Jadi yang terbaik adalah sahur mendekati waktu azan subuh. Begitu azan subuh, fajar shadiq, berhenti bersantap sahur. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga jawaban yang cukup panjang lebar ini bisa memberikan pencerahan dan manfaat lebih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.